Nyi Hyang bahagia Yudhistira tinggal bareng Deddy Mulyadi. Selamat malam, pemirsa. Berita paling hangat malam ini datang dari dunia yang tak pernah kita duga sebelumnya. Bayangkan, legenda hidup Nyi Hyang bahagia Yudhistira, ya, sosok mistis yang dikenal bisa membawa kebahagiaan hanya dengan senyumnya, tiba-tiba memutuskan untuk tinggal bareng dengan politisi kondang, Deddy Mulyadi. Benar, Anda tidak salah dengar. Dunia nyata dan dunia mistis bertabrakan, dan kita semua sedang menyaksikannya secara langsung. Tetap di layar Anda, karena kita akan membahas semua detailnya, dari rumah mereka, kebiasaan sehari-hari, hingga komentar netizen yang luar biasa kocak. Saya berada tepat di depan rumah Nyi Hyang bahagia dan Deddy Mulyadi, yang kini menjadi rumah unik paling ramai diperbincangkan. Pintu rumah dihiasi dengan ornamen tradisional Jawa dan stiker "Bahagia Bersama". Tetangga sekitar mengatakan, awalnya mereka hanya bertemu di acara komunitas budaya dan kopi darat. Namun, percakapan santai itu berujung pada keputusan mengejutkan, mari tinggal bareng. Saya juga berhasil berbincang dengan seorang tetangga. Awalnya saya pikir ini hanya guyonan, tapi ternyata mereka benar-benar bertukar kunci rumah. Kadang saya lihat Nyi Hyang memasak cendol kocok, sementara Pak Deddy menyusun jadwal rapat dan acara komunitas. Lucu banget, dan uniknya, rumah ini kini menjadi tempat wisata mini. Ada yang datang cuma untuk selfie dengan dekorasi rumah mereka, ada yang ingin mencoba resep bahagia ala Nyi Hyang. Benar-benar fenomena sosial yang membingungkan tapi menghibur. Kita sekarang akan menyambungkan kedua narasumber, seorang ahli budaya dan seorang influencer media sosial. Ahli budaya, fenomena ini unik, karena menggabungkan tradisi dengan kehidupan modern. Tinggal bareng dengan sosok mistis bisa diartikan sebagai simbol harmoni antara legenda dan politik kontemporer. Influencer, netizen kegirangan. Mereka membuat meme, lagu parodi, bahkan filter Instagram khusus, tinggal bareng bahagia. Kalau saya jujur, ini konten emas. Ancor, benar-benar tak terduga. Sepertinya dunia maya dan dunia nyata bersatu, dan kita semua sedang jadi saksi sejarah digital yang lucu. Kita juga melakukan polling singkat di Twitter, kalau kalian tinggal bareng Nyi Hyang bahagia, hal pertama yang akan kalian lakukan. Hasilnya, 40% jawab, belajar bikin cendol, 30% jawab, ngobrol soal filosofi hidup, 30% sisanya jawab, bingung kenapa bisa hidup di dunia nyata. Ini menunjukkan satu hal, publik menyukai humor, legenda, dan politik, sekaligus. Gabungan yang tak terduga. Kita kembali ke studio untuk analisis singkat. Apa makna dari fenomena ini? Pakar sosial, dengan nada serius tapi kocak ini menunjukkan bahwa manusia butuh hiburan, inspirasi, dan kebahagiaan sederhana. Menggabungkan Nyi Hyang dan Pak Deddy adalah simbol bahwa kadang, kita bisa belajar kebahagiaan dari tempat paling tidak terduga, bahkan dari politisi yang bisa bikin rapat dan sosok mistis sekaligus. Lebih lucu, lebih hangat, dan lebih penuh warna dengan hadirnya Nyi Hyang bahagia Yudhistira dan Deddy Mulyadi. Kita mungkin tak akan pernah tahu apa yang terjadi besok, apakah mereka akan membuka kafe bahagia atau bikin acara TV sendiri, tapi satu hal pasti, kita semua tersenyum menontonnya. Ini, nama Ancor, melaporkan fenomena paling unik tahun ini. Tetap bahagia, tetap lucu, dan sampai jumpa di berita berikutnya. Selamat malam, pemirsa. Setelah sebelumnya kita membahas kehidupan sehari-hari Nyi Hyang bahagia Yudhistira dan Deddy Mulyadi, kini kami akan mengupas lebih dalam bagaimana rutinitas unik keduanya di bawah satu atap. Tim kami berhasil mendapatkan informasi eksklusif mengenai jadwal harian mereka. Pukul 4.30 pagi, Deddy Mulyadi dikabarkan sudah bangun lebih dulu. Beliau berjalan mengelilingi halaman sambil menyapa ayam, burung, kucing, dan tanaman hias satu persatu. Sementara itu, Nyi Hyang bahagia Yudhistira muncul sekitar pukul 5 pagi dengan membawa teko teh melati dan senyum yang menurut warga sekitar mampu meningkatkan semangat hingga 87%. Saya nggak tahu kenapa, setiap lihat beliau senyum, saya langsung semangat nyapu halaman. Saya bahkan sempat mencuci motor 2 kali dalam sehari. Padahal motornya nggak kotor. Menu sarapan mereka juga menjadi perhatian publik. Menurut sumber terpercaya yang tidak terpercaya, menu favorit mereka antara lain. Luar biasa sekali. Bahkan menurut informasi yang beredar, setiap sarapan selalu diawali dengan diskusi ringan mengenai budaya Sunda, kehidupan masyarakat, dan cara agar tanaman cabai tidak layu.
Pemirsa, tagar-tagar bahagia serumah kini telah menjadi perbincangan hangat. Betul sekali, netizen membuat berbagai teori. Ada yang mengatakan bahwa Nyi Yang Bahagia sedang menulis buku berjudul 1001 Cara Bahagia Tanpa Drama. Sementara Deddy Mulyadi disebut-sebut sedang menyiapkan program Ngobrol dengan Pohon setiap hari. Bagaimana tanggapan netizen? Beragam sekali. Salah satu komentar viral berbunyi, "Kalau kebahagiaan punya alamat, mungkin sekarang alamatnya di rumah mereka." Ada juga yang menulis, "Saya ingin magang menjadi tetangga mereka. Tim investigasi kami melakukan penelusuran selama 3 hari 3 malam. Hasilnya cukup mengejutkan, tidak ditemukan konflik berarti. Yang ditemukan justru diskusi budaya, menanam pohon, memberi makan ikan, membuat teh." Situasi ini membuat tim investigasi kebingungan karena tidak ada drama yang bisa diberitakan. Jadi benar-benar damai, sangat damai. Bahkan seekor kucing yang biasanya suka berkelahi terlihat lebih santai setelah sering bermain di halaman rumah tersebut. Dampak ekonomi juga mulai terasa. Benar, pedagang sekitar mengaku mengalami peningkatan penjualan. Yang paling laris antara lain, es cendol, kopi hitam, bibit tanaman, kursi bambu. Pedagang, banyak pengunjung datang. Awalnya cuma mau lihat rumah, tapi akhirnya beli es cendol 2 gelas. Kita akan mendengarkan pendapat pengamat fenomena sosial. Fenomena ini menunjukkan masyarakat Indonesia masih menyukai cerita yang mengandung unsur budaya, humor, dan kebersamaan. Ketika dunia dipenuhi berita yang serius, munculnya kisah seperti ini memberikan hiburan yang menyegarkan. Pemirsa, kami baru saja menerima informasi terbaru. Reporter, betul, menurut informasi yang baru masuk beberapa detik lalu, Nyi Yang Bahagia Yudhistira dan Deddy Mulyadi dikabarkan sedang merencanakan kegiatan menanam 1000 pohon sambil mengadakan lomba membuat pantun. Apakah informasi ini sudah dikonfirmasi? Reporter, belum, namun warga sekitar mengaku tidak akan terkejut jika benar terjadi. Demikian perkembangan terbaru mengenai kisah Nyi Yang Bahagia Yudhistira yang tinggal bersama Deddy Mulyadi dalam cerita parodi ini. Setelah jeda berikut, kami akan membahas rumor bahwa mereka sedang mempersiapkan Festival Kebahagiaan Nasional yang akan menghadirkan pertunjukan musik bambu, lomba pantun, dan seminar tentang cara hidup tenang menghadapi komentar netizen. Tetap bersama kami dalam program Kabar Bahagia Nusantara malam ini. Musik penutup segmen, Tuut, Tuut, Breaking News Bahagia. Bersambung.